Viswanya di sini. Kekuatan terbesar adalah sebuah cinta. Kali ini saya mengundang Pak Hari. Halo, makasih ya Pak udah datang ke studio saya. Founder dari Batik Palbatu. Yeah. Ceritain dong asal muasal. Ketika waktu itu kita pernah ya Maggie ya, ke sana ya Meg ya. Dan saya jatuh cinta banget sama tempatnya. Saya ngerasa ada cinta Pak Hari di situ. Jadi kadang-kadang orang kalau tempat batik kan ya biasa aja gitu ya. Tapi saya ada ngerasa cinta, ada rasa kasih ketika saya lihat orang-orangnya sangat ramah sekali sama saya. Dan saya tak percaya banget nih, ini pasti pimpinan ini sangat luar biasa sehingga orang-orangnya tuh nyambut saya dengan kelihatan aja kasihnya di situ. Pak, ceritain dong asal muasalnya Rumah Batik Palbatu. Iya. Jadi gini, Rumah Batik Palbatu sebetulnya kita buatnya tahun 2013 ya. Tapi sebelumnya kita sudah punya namanya Kampung Batik Palbatu. Saya ingin menghadirkan yang dulu ceritanya bahwa ada warga Jakarta yang membuat batik. Ternyata hilang. Karena memang kondisi situasi dan jadi ternyata cerita-ceritanya bahwa di Senayan dulu itu ada pembatik sebelum dibangun Istora Senayan. Nah, itu terpencar-pencar, salah satunya di wilayah dekat saya, di Tebet, karena Palbatu adalah masuk kecamatan Tebet. Nah, dengan teman-teman, para founder waktu itu, ayo hadirkan lagi Kampung Batik di Palbatu. Nah, akhirnya berjalan, dalam 2011 sampai 2013 itu adalah proses bagaimana saya juga menyelami, apakah ini kegiatan yang saya lakukan ini baik untuk diri saya, keluarga maupun orang banyak yang kita lakukan. Nah, jadi Rumah Batik akhirnya karena belum banyak yang support, belum banyak yang dukung, akhirnya ya sudah dengan teman-teman kita bikin saja namanya Rumah Batik Palbatu. Tanggal 2 Oktober pas Hari Batik Nasional. Keren banget. Saya ketemu Pak Hari, saya banyak belajar. Saya ngelihat dari ada kehidupan. Jadi batik itu bukan sesuatu yang mati, bukan hanya gambar, tapi saya percaya setiap batik itu bercerita tentang kehidupan. Ceritain dong Pak, dari prosesnya sampai jadi. Teman-teman mungkin banyaknya lebih taunya kalau batik itu hanya sekedar motif, atau hanya sekedar membuat batik dari proses membuat pola, terus nanti menyanting atau mengecap batiknya, lalu ada pewarnaan, nanti ada penguncian, dan terakhir ada pelepasan malam atau lorot. Hanya itu. Tapi saya pengen bahwa batik itu tentang manusia, tentang kehidupan. Bahwa batik itu kalau kita mengenal siapa yang membuat, kita akan lebih menghargai. Nah, makanya di Rumah Batik kami mengajak warga sekitar, baik ibu-ibu atau anak-anak muda maupun dari teman-teman disabilitas dan teman-teman pejuang kanker. Bapak ngomong mengenai teman bicara dan teman apa Pak? Jadi ada teman-teman disabilitas, khususnya teman tuli atau tunarungu, kita sebutnya demikian. Dan kalau saya dan kita semua yang bisa mendengar, kita sebut teman dengar. Terus saya mau tanya, ada up and down-nya nggak? Ada kerasa kadang-kadang, aku pengen give up gitu. Ada nggak Pak gitu? Ada. Di 2013 saya merasa bahwa tadi saya sampaikan karena tidak adanya banyak yang dukung, malah dicurigai bahwa ini misinya untuk kepentingan saya pribadi dengan teman-teman saya. Ada juga yang bilang bahwa nggak mungkin bikin kampung batik di sebuah ibu kota namanya Jakarta. Malah saya bilang inilah kehidupan yang harus kita juga, jangan hanya sekedar ikut arus, tapi kita juga bisa nggak membuat sebuah ciptaan lagi yang sesuatu yang mungkin tidak ada lagi jadi buat. Dan ini saya juga pengen mengatakan bahwa hidup ini juga penting untuk kita lakukan sebuah sejarah ya, membangun sejarah. Kenapa? Lewat batik saya ketemulah satu sikap atau suatu keinginan saya. Bisa nggak saya lewat batik melakukan sesuatu? Jadi rasa mundurnya saya harus hilangkan. Namun saya akhirnya ketemu dalam sebuah kalimat yang menarik buat saya akhirnya di 2013, karena ada beberapa yayasan maupun beberapa teman buatkan batik untuk mereka bisa juga survive. Nah, namanya akhirnya kita buka. Saya pribadi akhirnya menemukan menjumpai Tuhan lewat batik itu kalimat yang tepat buat saya. Jadi buat saya dan teman-teman juga merasakan bahwa kenapa sampai sekarang, dari 2011 sampai sekarang, saya terus bergelut di dunia batik, karena saya hanya nggak cuma sekedar memberikan informasi tentang prosesnya, nggak sekedar cuma bilang tentang batik yang bagus kayak apa, tidak. Tapi kita juga bicara tentang siapa yang membuat, apa niatnya, dan untuk apa dia. Keren banget. Itu penting. Saya pengen Bapak ngomong menjumpai Tuhan lewat batik. Itu keren banget karena saya nggak pernah dengar orang lain. Which is very you. Jadi itu saya tahu itu dari Pak Hari yang terdalam. Waktu itu saya pernah lihat di Instagram Pak Hari itu buat batik ya. Terus ngomong begini, ada nggak sih jodohnya batik?
Ceritain dong. Iya, pernah saya berucap dengan teman-teman, salah satu ada videonya, bahwa setiap karya itu pasti ada pemiliknya. Wow, ya. Setiap karya itu pasti ada jodohnya. Ya. Dalam hal ini rezeki maupun apapun, pasti ada titik tengahnya. Kayak jari kita, tangan kita, pasti ada kesatuan. Oke. Pas ya. pasti. Pasti. Nah, jadi saya juga dengan Rumah Batik, dengan teman-teman difabel atau disabilitas maupun teman-teman cancer atau teman-teman tuli, selalu berkarya. Wow. Walaupun kita nggak tahu siapa pembelinya nanti. Atau siapa yang nanti mencintai karya kita. Jangan berhenti berkarya. Nggak boleh nyerah. Kena pandemi, kena something hit you hard juga kan. Yeah. Sorry to say, like Bapak punya istri pass away karena breast cancer. Itu cerita dong sedikit. Ya, jadi itulah yang namanya hidup ya. Makanya dari kegiatan saya membatik dulu, istri saya juga ikut saya membatik. Jadi ada event kemana kita demo membatik. Ada beberapa kegiatan. Namun Tuhan punya kehendak lagi. Yeah. Hal yang menarik buat saya, bahwa saya akhirnya mendampingi seorang istri yang memang divonis stadium 4. Wow. Dan harus saya berusaha menyembuhkan dengan harapan seperti itu. Tapi dalam perjuangannya ada, ya balik lagi seperti membatik. Ada proses-proses yang saya harus jalani. Dari kemo, dari obat, dan dari beberapa alternatif. Mau pakai sinse dan segala macam. Tapi akhirnya kita ketemu satu bahasa yang sama. Kebetulan satu klub waktu saat di mobil kita cerita. Kamu duluan apa saya yang akan pulang? Wow. Dan saya bilang, nggak tahu saya. Tapi yang pasti kita berusaha dulu. Kita selalu berjalan bersama supaya kita bisa kuat bersama. Wow. Itu yang akhirnya membuat saya, ya memang hidup menarik. Karena di saat mau pulang juga kejadiannya pada saat itu perjalanan terakhir mungkin beliau mengucapkan terima kasih. Kebetulan kita di Jogja. Wow. Jadi saya ada guest house di sana, nginap, dan disitulah hari terakhir. Wow. Jadi saya pulang dari Jogja dengan ambulan. Wow. Mengantar almarhumah, ya menjadi menarik. Saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa saya diberi kekuatan, dan lewat batik saya juga merasa kuat karena memang di saat terakhir dia sebelum meninggal, dia ingin beli batik. Dan saya belikan, dan dia mengucapkan terima kasih batiknya. Nah, ini yang menjadi menarik karena ternyata masih semua antara kehidupan dan kematian ada kaitannya sama batik, karena kita orang Indonesia. Saya cinta banget sama batik. Ya. I love batik. Mungkin kita sebelum lahir pun sudah dibungkus dengan ibu kita menggunakan batik. Dan kita digendong dengan kain batik. Seperti I feel your love ya. Maksudku like bukan hanya jualan aja, tapi aku rasa your passion, your love buat batik ini. Buat batik ini. Iya, makanya batik bukan hanya juga sebagai alat perdagangan ya. Iya. Batik juga sebagai alat kita berbuatlah sesuatu yang baik. Sesuatu yang mungkin beberapa kain saya punya cerita tentang itu. Sebenarnya itu cerminan saya dan teman-teman di lingkungan saya. Bisa nggak kita lewat batik berkomunikasi kepada banyak orang, menceritakan siapa, menceritakan apa, dan untuk apa kain itu dibuat. Jadi setiap batik punya cerita ya? Iya. Kita panggil dong Miss Nino. Ini nih wanita hebat di balik Pal Batu. Minta dong kainnya. Nah, ini kain batik yang Miss Nino bawa ini sebetulnya. Ini kebetulan Miss Nino juga volunteer ya. Wow, jadi volunteer itu banyak ya Pak di rumah batik ya Pak? Di Rumah Batik Pal Batu semua di sini boleh. Kita buka satu-satu yuk karena saya percaya setiap batik punya cerita kehidupan ya Pak ya. Oke, betul. Dan kita percaya setiap kehidupan orang berbeda ya Pak ya. Iya, pasti. Journey of life berbeda setiap orang. Setiap orang punya perbedaan. Makasih ya Miss Nino. Terima kasih Miss Nino. Terus juga punya cerita masing-masing. Yes. Nah, ini salah satu kita buka yuk. kain. Kita buka ya. Dari sana ke sini. Ini kain ini bercerita tentang apa nih Pak? Ini sebetulnya dibuat oleh teman. Wow, this is so beautiful. Teman tuli. Ini cerita tentang Jakarta, tentang penari. Dia ceritakan bahwa kecantikan penari juga sangat punya nilai ya terhadap gerakan antara. Bagus banget. Dan kesemangatnya bahwa hidup itu ya ada dasar, ada manusia, dan ada langit.
atau bintang. Cantik ya, cantik banget. Jadi seperti itu ya. Ini Dan dibuat sendiri pakai tangan. Iya, Terus warna-warnanya tuh batik tulis. batik tulis. Iya. Ini warna-warnanya gimana Pak? Maksudnya Ini mereka prosesnya teknik colet ya, bukan teknik dengan Itu gimana dicelup. tuh? Jadi dikuas satu-satu. Wow. Jadi mungkin bisa lihat di Instagram kami atau di Rumah Batik atau mau lihat atau datang caranya kayak apa, kita memang mengedukasi. Ntar kita buat ya. Ntar iya, di salah satu videonya kita ada. Pas kita nggak penasaran jadinya kan. di situ ya. Nah ini kaitannya sama teman tuli tadi Wow. kasusnya ya. Jadi Iya, kalau dibilang kita ini seringkali dengar teman tuli. Dan saya dan kita semua ini yang memang bisa mendengar kita sebutnya teman dengar. Wow. Nah, ini baru selesai juga nih minggu ini. Kalau pembuat batik itu berapa lama sih Pak? Tergantung Dari buat tingkat itunya? kesulitannya ya. Tapi ini Oke. kita pakai tekniknya yang lebih cepat, kita pakai teknik cap. Ini tentang sebuah makanan yang sering kita makan mungkin dulu, kue kuping gajah. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya ada filosofinya. Motif kuping gajah ini saya jadikan sebuah motif kain batik bahwa kita bisa nggak jadi teman dengar yang baik untuk teman tuli. Wow. Wow. Jadi kita lebih perhatian, lebih aware, dan lebih punya rasa, punya hati. Dan Pak, iya betul, sorry. Iya. Waktu pas gambar ini ya Pak ya, saya juga seorangnya suka ngelukis. Saya sih ngelukis dengan apa yang saya ada pikiran saya Iya, itu. iya. Bapak dapat inspirasi dari mana sih? banyak sih sekali, mungkin lewat sosial media saya juga sering cari para pelukis-pelukis. Kadang-kadang saya malah cari yang maestro di luar juga, dan selain di Indonesia. Dan hal-hal ringan sebenarnya keseharian. Makanya kalau dilihat makanan-makanan kue-kue, makanya saya juga pernah bikin yang makanan-makanan yang ini putu mayang, Wow, selendang that's nice. mayang yang dipakai itu selendang mayang. Sebetulnya makanan tradisi aduh, lucu Jakarta, banget, ini bagus kalau banget. dipotong-potong Wow. segitiga. Ini dari seperti itu. batik kepala batu ya guys. Ntar kita bahas ya di mana. Terus mereka juga jual batik is very nice. Saya jual itu dalam berapa hari langsung habis. Ntar kita ngomong lagi di Iya. lain segmen terus. Jadi semua keseharian aja kita lihat dari inspirasinya itu. Ya, Dan ya. teman-teman yang lain juga sebetulnya bisa membuat batik dengan kehidupan masing-masing, terinspirasi oleh cerita hidup masing-masing maupun apa yang diinginkan Ya. di setiap orang Ya. bisa diceritakan lewat kain. Karena memang kain kita diwariskan tentang cerita loh. Ya. Kenapa ada motif parang, ada motif kawung, ada motif Oh, teruntung, I itu semua see. cerita, ada ceritanya. Oh, I see. Nah, makanya saya dalam kehidupan sehari ya saya pasti cari dulu ceritanya. Dari filosofi batik itu apa sih? Bisa Ya, nggak ya. kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ide ini? Gitu. Aduh, saya tuh cinta batik bener-beneran deh. Karena karena ada artinya, saya seneng Ya, gitu loh. makanya Karena setiap semuanya ada cerita. Jadi kalau ada beli batik tanpa cerita kayaknya agak sedikit sayang ya. Iya, iya, Biaya iya. yang dikeluarkan sama hasilnya nggak ada cerita dan kurang ada rasa kebanggaan Sama, atau tentang betul-betul. makna Kayaknya itu. kita idealis ya Pak ya. Ya harus sedikit. Karena kalau udah mengerti batik pasti juga lebih tinggi ya dari menghargainya, bukan hanya sekedar mampu beli atau mau pakai. Iya. Just Tapi different, right? Bisa Iya. lebih bercerita sama yang melihat atau bercerita sama orang yang mengagumi karya kita. Nah ini hampir sama temanya, tapi ini mengenai sebuah ciptanya Tuhan, makhluk hidup juga, namanya capung atau bahasa kerennya golden fly. Dragonfly ini lebih mencontohkan bahwa diciptakan hanya waktunya sangat pendek. Wow. Usianya sangat sedikit sekali, tapi dia selalu hidup dengan kegiatannya seperti layaknya yang pengen punya makna. Wow. Jadi intinya apa Pak? Intinya, kalaupun kita dikasih usia yang sangat pendek, kita harus terus saja berusaha, berbuat baik, punya nilai manfaat untuk lingkungan dan semuanya. Dan ini saya belajar dari kenapa sih orang bikin motif-motif capung itu banyak ya. Oh ternyata saya kaji banyak filosofi dari setiap negara punya cerita masing-masing. Wow. Dan ini ternyata menarik sekali jadikan motif. Dan ini ada gerak angin, gerak jalannya, jalan ini menceritakan tentang kehidupan, gerak. Wow. Bahwa semua ini tuh nyangkut, ini menceritakan kehidupan. Iya, ini kan bentuk-bentuk yang memang hidup pasti ada jejaknya. Wow, keren banget sih. Gitu. Jadi banyak lah yang saya malah ngajak bahwa makanya teman-teman muda atau siapapun yang ingin membatik versi masing-masing. Jangan dilihat harus bagusnya dulu, tapi tentang ceritanya. Jadi batik jangan dilihat dari sisi kualitasnya dulu atau bagusnya hasilnya. Tapi ada nggak cerita? Ketimbang bagus tapi nggak ada ceritanya. Itu sangat-sangat sepertinya ya beli sesuatu yang nggak ada ruhnya. Nah, batik itu sebetulnya bercerita tentang ruhnya siapa pembuat. Nah, makanya saya selalu ngajak teman-teman di sana, ayo setiap karyanya dibuat. Nah, ini Sekar Jagad versi Rumah Batik Kepala Batu. Cantik banget ya, warnanya lihat tuh guys, cantik banget. Sekar Jagad itu kalau diartikan mungkin sekar bunga, jagad itu dunia. Wow. Kalau di dalam batik kunonya Sekar Jagad tuh biasanya motifnya banyak dalam satu kain. Memaknai bahwa kita berbeda tapi tetap
punya kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika kalau kita. Dan kita tidak ada yang membedakan. Hidup ini Tuhan ciptakan beragam, berwarna-warni, berbeda-beda segala macam. Itu tujuan Tuhan pasti punya rencana baik. Dan saya bikin dengan versi arti yang berbeda, yaitu SCART dalam bahasa Belanda artinya peta. Peta berarti sebuah lingkungan hidup kita nih seperti dunia nih. Peta, jadi ini ada jalan dan hidup kita butuh peta, butuh petunjuk, butuh arah. Untuk mencapai ke satu tujuan kita butuh map atau peta sehingga kita bisa mencapai dengan lebih baik. Itu sih maknanya yang batik ini. Luar biasa loh ini. Dan ini terakhir juga masih tetap batik teman tunarungu tuli. Bentar ya, aku ini dulu. Ini makanya dalam rangka ulang tahun Jakarta juga sebenarnya ini sangat tepat. Bagus banget, something different loh guys. Ini di tempat lain nggak ada loh batik ini. Iya, dan memang kita belum produksi dengan banyak karena memang masih terbatas. Memang diproduksi karena batik tulis ya, jadi jumlahnya juga sangat terbatas. Ini sama seperti tadi tapi hanya ambil sebagian, tapi di kontemporer supaya anak muda juga menyukai pakai batik ini dan nggak terlihat kayak terlihat usianya lebih tua dengan pakai batik. Nah ini kadang-kadang saya juga coba menyelamai keinginan anak muda tuh loh, mau pakai batik seperti apa sih? Dia pengen tampil tetap tradisional tapi nggak pengen kelihatan lebih usianya lebih tua dari yang lain atau kayak orang tua saya sendiri, enggak. Jadi agak sedikit membeda ya. Tapi inilah salah satu cara saya dan Rumah Batik ingin merangkul anak-anak muda mencintai batik. Dengan demikian dia akan menghargai batik dan mudah-mudahan besok melanjutkan terus misi saya. Luar biasa ya Pak. Saya cuma lihat ketika batik bicara. Nih. Mbak Ninu, ini, makasih ya. Mbak Ninu tuh di Batik Batu jadi apa sih? Maksudnya volunteer sini dong, ngobrol dulu dong sebentar. Sini dong, luar biasa nih. Jadi maksudnya volunteernya di bagian apa aja? Saya lebih ke interpreter sih karena profesi sehari-hari dosen bahasa Inggris. Jadi kalau ada turis asing datang untuk belajar membatik, biasanya saya mendampingi. Nah, satu nih Mbak Ninu mau di sini. Kenapa ada panggilan dari segala macam sekolah batik? Kenapa Batik Batu? Pasti ada. Pertama deket rumah sih ya. Terus saya juga senang sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Makanya kalau pas kenal sama Pak Hari, saya jadi diajak ke tempat-tempat yang memang hal yang saya seneng lihatnya gitu. Kayak udah jodohnya ya. Dan jadi pengalaman baru buat teman-teman muda yang jadi volunteer di Rumah Batik, dia bisa roadshow kemana aja, ketemu orang-orang baru, teman-teman orang-orang asing maupun orang Indonesia yang baru, akhirnya buat kayak cerita menarik ya. Karena kan kita juga butuh sesuatu yang baru. Of course. Lebih akhirnya tidak dapat cerita baru lagi dan kita bisa menjadi manusia yang paling nggak bisa menghargai, saling menghargai. Siapapun yang datang ke tempat kita atau kemanapun kita bertemu ke tempat orang, ya kita bisa menghargai. Karena kita belajar ya Pak ya. Saya tamu-tamu saya ini saya banyak belajar, sebenarnya ke guru-guru besar saya. Dan kalau misalnya saya ke tempat baru tuh ada aja yang belajar. Ketika saya lihat kemarin sempat ke Bali, ketika saya lihat orang surfing ya, ketika saya lihat ombak, saya bilang semua persoalan itu kayak surfing. Kita harus di atas gelombang itu. Bisa seimbang terus, bisa berjalan terus. Jadi saya ngerasa setiap kayaknya saya juga suka alam. Kayaknya setiap alam tuh bicara sama saya. Gitu ya Pak ya? Betul. Semua hari ini pun kita dikasih sinyal kehidupan kita sama Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita dikasih mungkin penerang ini. Sebetulnya kita sedang diterangi sama Tuhan. Agar kita tampil seperti baiknya yang diinginkan Tuhan juga. Dan batik-batik yang saya juga ajak teman-teman di sana ya, ayolah berkarya. Agar kita diterangi sama Tuhan juga. Pesan buat anak muda terakhir apa nih? Pastinya ayo cintai batik lewat prosesnya. Agar kita tidak melihat batik bukan hanya sekedar motif atau kain atau warna, tapi batik bisa dilihat dari sisi kehidupan. Bahwa batik punya arti, bahwa batik punya makna, dan batik punya misi. Dan itu misi yang harus kita lakukan, yaitu menjaganya, mencintainya, dan terus melestarikan. Keren banget. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Nuni, makasih Pak Hari. Aduh, saya belajar banyak hari ini. Judulnya ada 2 nih. Kalau dari Pak Hari, menjumpai Tuhan lewat batik. Kalau dari saya, ketika batik berbicara. Semuanya mengenai kehidupan, semuanya mengenai cinta, dan kami percaya cinta mengubah segala sesuatunya. Karena saya suka buat inspire orang, maka saya buat podcast ini. Karena Pak Hari punya cinta akan batik, makanya dia membuat batik Batu. Thank you so much guys for listening buat siang ini, dan kami percaya pasti bermanfaat. Bye. Thank you so much.